Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mas. Selamat pagi. Ini udah hadir Kania ya, Aisyah, Rizky. Oke, kita mulai perkuliahan menggunakan Zoom pada hari ini. Silakan bisa di-on cam-kan. Materi pada hari ini adalah materi yang sangat penting saya pikir, apalagi menjelang pemilihan presiden ya. Menjelang pilkada, menjelang pileg, menjelang pemilihan presiden, biasanya memang banyak isu-isu kekinian yang isu-isu itu berkaitan dengan tokoh-tokoh politik tertentu. Nah, kita pada pagi hari ini kita membahas opini publik dan polling politik. Nah, sebetulnya apa opini publik itu? Kita mencoba untuk mendefinisikan opini publik. Istilah opini publik itu diserap secara utuh dari bahasa Inggris public opinion. Nah, opini itu adalah respon aktif terhadap stimulus yang dikonstruksi melalui interpretasi pribadi, kemudian berkembang dari dan menyumbang citra. Jadi suatu respon aktif ya. Nah, setiap opini itu pasti memberikan kontribusi citra. Misalnya opini terkait dengan isu ada peredaran uang di Kementerian Keuangan misalnya. Nah, itu pasti memberikan sumbangan terhadap citra. Itu dilontarkan oleh Mahfud MD. Nah, sekarang lagi panas, apakah benar-benar terjadi atau tidak? Nah, misalnya jika kalian memberikan suatu opini pada suatu isu, dan opini kalian itu tidak masuk akal dan tidak berbasiskan data dan fakta, tentu kalian akan apa ya, akan berdampak pada diri kalian sendiri. Misalnya memberikan suatu opini tapi asal-asalan begitu. Makanya kemudian seluruh opini itu menyumbangkan citra, image, image pada diri kita. Apakah opininya berbobot, berbasiskan data dan fakta, atau opininya asal-asalan. Nah, tuh. Nah, sementara itu, apa itu publik? Publik adalah suatu kumpulan orang yang sama minat dan kepentingannya terhadap sesuatu isu. Jadi publik di sini bukan publik rame yang diam, tetapi publik yang memang punya keperhatian atau punya kefokusan pada suatu isu, suatu kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi bukan kepentingan individual, tetapi kepentingan orang banyak. Begitu ya. Nah, ini dasar dari opini publik yang terdiri dari opini dan publik. Nah, kemudian tadi sudah kita bedah apa itu opini, apa itu publik. Nah, sekarang saya mendefinisikan opini publik yaitu suatu opini yang menyangkut isu atau kejadian yang mengandung keprihatinan publik. Tadi dikaitkan dengan isu-isu yang menyangkut pemerintahan, isu-isu yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, keuangan, dan sebagainya. Dan isu-isu itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, gitu. Bukan isu yang menyangkut individu-individu tertentu.
Nah, bisa saja misalnya isu itu menyangkut individu tertentu, tetapi individu tertentu itu kemudian menyangkut orang banyak juga. Misalnya terkait dengan isu eh, apa namanya kasus Mario Dandi ya, Mario Dandi atau Dandi Mario. Nah, kemudian ditelusuri anaknya pejabat Dirjen Pajak. Kemudian ditelusuri kekayaannya, kekayaan bapaknya Rafael. Nah, kemudian diidentifikasi sumber-sumber kekayaannya dan sebagainya. Karena dia pejabat publik, ada kaitannya dengan masyarakat, ya sehingga kemudian dia memiliki kekayaan yang tidak wajar, akhirnya menjadi konsentrasi publik, menjadi opini publik. Nah, ternyata memang beberapa pejabat di sana itu punya gaya hidup mewah, ya. Sementara masyarakat atau rakyat itu sangat prihatin. Bahkan ada rakyat yang tidak tahu besok mau makan apa. Ya pasti makan tetapi tidak tahu, tidak ada jaminan misalnya. Besok mau makan apa, nggak punya uang sama sekali. Nah, itu menjadi keprihatinan. Bahkan beberapa baru-baru ini, belakangan ini, saya melihat video di YouTube Mahfud MD itu mengatakan bahwa jikalau eh, tambang ini tidak ada korupsi, tidak dikorupsi, maka sebetulnya keuntungan dari hasil tambang itu bisa menggaji pengangguran-pengangguran di negara kita. Per kepala itu 1 bulan mendapatkan 20 juta. Jadi misalnya kalian mahasiswa yang belum punya pekerjaan, itu bisa digaji negara 20 juta. Jika tidak ada korupsi di hasil tambang. Begitu. Belum kemudian di laut, hasil laut, kemudian minyak, ya, kemudian di hasil-hasil sumber daya alam yang lain di negara kita. Jika tidak ada koruptor, ya tentu negara kita akan kaya. Bahkan kalau dari satu hasil saja 20 juta, ya 20 jutaan per kepala, pengangguran-pengangguran yang tidak bekerja itu bisa digaji pemerintah. Bisa jadi kalau digabungkan dengan hasil-hasil yang lain itu bisa 50 juta per kepala. Misalnya begitu. Mungkin lebih ya. Nah, karena koruptor di negara kita itu terlalu dasar ya, terlalu rakus dan sebagainya, maka kemudian justru kekayaan itu menumpuk pada orang-orang tertentu. Nah, ini sekarang lagi panas ya kalau kalian mengamati pemberitaan-pemberitaan isu-isu terkini, maka kalian akan memperhatikan betapa panasnya isu ini. Dan ini juga ini bagian dari problem bangsa kita. Ini menyangkut isu publik ya, termasuk isu publik atau menjadi opini publik, karena menyangkut kepentingan-kepentingan masyarakat yang semestinya mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi gegara beberapa gelintir orang sehingga mereka tidak mendapatkan haknya. Jadi tidak ada orang sulit mencari pekerjaan. Atau bahkan tidak bekerja saja negara bisa menggaji 20 juta, begitu. Kalau 20 juta kira-kira cukup nggak sebulan kalian? Cukup ya? Ya pasti cukup lah. Kalau diem saja berarti nggak cukup berarti. Oke, selanjutnya secara historisitas, sejarah, opini publik itu sejarahnya dari mana sebetulnya? Nah, istilah opini publik dapat kita runtut atau runut ke akhir abad ke-19. Nah, saat itu koran New York Herald melakukan interview ke sejumlah penduduk kota untuk memprediksi hasil pemilihan wali kota New York. Lalu disusul surat kabar dari Cincinnati, Chicago, dan St. Louis pada tahun 1908. Jadi yang pertama di New York ya, munculnya opini publik ini, benih-benih opini publik
karena memang terkait dengan prediksi pemilihan wali kota. Prediksi pemilihan wali kota. Biasanya kan menjelang pemilihan itu kan ada apa semacam rumor-rumor, ada isu, ada omongan-omongan, ada perbincangan siapa sebetulnya yang kandidat terkuat misalnya. Nah, itulah benih-benih opini publik, ya, persepsi publik. Nah, yang kedua, Lauren Lowell menerbitkan buku Public Opinion dan Popular Government sebagai buku pertama yang membicarakan tentang pendapat umum. Nah, kemudian tahun 1919 itu Lauren Lowell menerbitkan buku Public Opinion dan Popular Government. Nah, ini semakin kuat, semakin kokoh karena menjadi kajian di ranah saintifik begitu. Kemudian disusul buku Public Opinion karya Walter Lippmann tahun 1922. Nah, kalau buku Public Opinion Walter Lippmann ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jika kalian pergi ke Perpustakaan Nasional, itu ada di sana. Ya, ada di sana. Ini bukunya masih original, terbitan 1922. Ya. Artinya sudah diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia intinya begitu. Kemudian penelitian pasar tentang perilaku konsumen juga dilakukan pada tahun 1930 pada saat resesi ekonomi melanda Amerika. Nah, perilaku konsumen itu juga sudah dilakukan tahun 1930 saat resesi ekonomi ya yang melanda di Amerika. Nah, sejak itu studi tentang pendapat umum atau opini publik dalam bentuk kajian, dalam bentuk kuliah sudah mulai dilakukan di universitas-universitas di Amerika oleh para ilmuwan politik, sosiologi, psikologi sosial. Nah, kini apa namanya komunikasi juga sangat masif membicarakan opini publik. Nah, justru komunikasi inilah yang paling intensif saya pikir membicarakan opini publik karena terkait dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh publik melalui persepsi publik itu. Karena komunikasi kan mempelajari soal pesan ya, pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya apa ciri-ciri dari opini publik itu? Ciri yang pertama, opini publik terkait dengan perilaku individu-individu manusia. Individu manusia itu punya kepentingan, punya ekspektasi, punya harapan, punya ekspresi, dan sebagainya. Itu kemudian menjadi ciri khas opini publik terkait dengan manusia-manusia di suatu masyarakat yang dihadapkan pada suatu isu tertentu. Begitu. Yang kedua dinyatakan secara verbal, diekspresikan ya. Secara verbal itu baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Makanya opini publik di koran atau tulisan-tulisan di sosmed, tulisan Mahfud MD di sosmed, itu kemudian menjadi opini publik. Kenapa? Mahfud MD adalah seorang tokoh, seorang menteri, orang public figure, kemudian membuat tweet yang sensitif ya, peredaran uang 300-an juta, 349 juta di Kementerian Keuangan. Nah, akhirnya menjadi opini publik, menjadi perbincangan publik. Kalau kalian yang menulis belum tentu menjadi perbincangan publik ya, karena kalian belum public figure. Nanti kalau sudah menjadi public figure tentu akan mendapat keperhatian dari masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga melibatkan banyak individu ya, tentu banyak karena sudah menjadi opini publik, ada banyak persepsi sehingga melibatkan banyak individu, tidak hanya satu atau dua, tapi banyak sekali. Yang keempat, situasi dan objeknya dikenal secara luas. Di mana itu? Misalnya di Jakarta, atau di Indonesia, atau di Kementerian Keuangan, atau soal tentang tambang, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini situasinya dikenal secara jelas ya. Yang kelima penting untuk orang banyak ya. Opini publik itu harus penting, harus menyangkut publik, menyangkut masyarakat, menyangkut diri kita. Tadi Mahfud MD di YouTube-nya ya, saya pernah katakan barusan, jika tidak ada koruptor di negara kita,
Pengangguran pun 1 bulan bisa digaji 20 juta. Itu dari hasil tambang saja, belum dari hasil yang lain, begitu. Ya kalau hasil lain nggak ada koruptor sama sekali, koruptor 0%, ya kalian mungkin 1 bulan bisa diganti 100 juta kali ya. Gitu. Saking kayanya bangsa kita. Tapi karena banyak koruptor-koruptor, kalian kalau cek di Google ya, indeks persepsi korupsi kita itu kan memprihatinkan, antara 3,5 sampai 40. Jadi nyaris di sana sini ada korupsi. Nah, ini menjadi keprihatinan. Jadi angka 10 sampai 100 ya, semakin menuju mendekati 100, maka indeks persepsi korupsinya semakin bagus atau negara itu semakin bersih. Semakin mendekati angka 10, maka indeks persepsi korupsi atau negara itu semakin korup atau semakin kotor. Nah, Indonesia 3,5, 35 atau 40 begitu. Jadi penting untuk orang banyak ya. Yang keenam, pendukungnya berbuat atau bersedia untuknya. Nah, ini misalnya ada hal yang kontroversi. Mahfud MD itu banyak yang dukung, khususnya netizen ya. Mungkin banyak politisi yang tidak mendukung dan mengcounter apa yang ditweetkan oleh Mahfud MD. Tetapi netizen mungkin 90% lebih mendukung. Saya baca itu komentar-komentarnya. Hidup Pak Mahfud pejuang, pembela kebenaran, lanjutkan dan sebagainya dan sebagainya. Wah, lucu-lucu komentarnya itu. Pokoknya memotivasi Pak Mahfud untuk membongkar di balik apa yang terjadi yang masyarakat tidak tahu. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Begitu. Yang ketujuh, disadari dan diekspresikan. Nah, diekspresikan itu disampaikan ke publik, baik itu secara verbal maupun secara non verbal. Nah, kalau ekspresikan ya verbal lah ya, begitu. Yang kedelapan, pendukungnya tidak mesti berada pada tempat yang sama. Ya, pakai sosmed kan bisa menjadi opini publik ya, di kamarnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Atau suatu rapat kemudian punya statement, punya isu yang diperbincangkan, kemudian diliput media, ya tentu itu bisa menjadi opini publik. Karena sumber opini publik itu kan dari media juga. Kalau kita secara offline, tatap muka langsung kan agak susah. Media kemudian menyiarkan, akhirnya ditonton oleh masyarakat, kemudian menjadi isu perbincangan yang menarik di tengah-tengah masyarakat. Yang kesembilan, bersifat menentang atau mendukung sesuatu. Misalnya kasus Ahok waktu itu ya, tahun 2016-17 ya. Itu kan Ahok apakah menistakan agama atau tidak? Kan ada dua pendukung tuh yang pro dan kontra. Pendukung pertama, Ahok menistakan agama. Pendukung kedua, Ahok tidak menistakan agama. Nah, akhirnya kan jadi bentrok kan waktu itu. Itu. Yang ke-10, efektif untuk mencapai objektivitas. Objektivitas itu ya suatu kebijaksanaan ya. Misalnya untuk mencari apakah kebijakan publik itu sudah tepat atau belum, atau paling tidak itu sudah sesuai dengan target mayoritas, karena kan kebijakan publik tidak selalu menguntungkan seluruh masyarakat, pasti ada beberapa yang tidak suka atau bahkan dirugikan. Nah, dengan opini publik, persepsi publik itu bisa menjadi rujukan untuk mencapai objektivitas. Begitu. Melalui apa? Melalui survei-survei, misalnya. Misalnya survei tentang elektabilitas menjelang Pilpres. Itu kan menjadi rujukan kan, oh capres yang disenangi oleh masyarakat itu siapa sih sebetulnya? Oh, ada Ganjar, ada Anies, ada Prabowo misalnya. Nah, itu kan untuk mencapai objektivitas. Kita menjadi tahu ternyata persepsi publik mengenai capres-capres alternatif itu beberapa orang ini. Dan banyak sekali saya pikir dalam bidang-bidang yang lain, tidak harus dalam bidang politik ya, opini publik itu. Oke, selanjutnya jika kalian ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan ya. Ini kita terbuka. Jadi kalau diskusi interaktif saya pikir lebih baik ya dibandingkan kalian hanya mendengarkan saya saja, tetapi kalau perlu ada yang belum paham atau yang perlu ditanyakan silakan. Nah, ini karakteristik dari opini publik tadi saya pikir sudah saya sampaikan, ada 10 kriteria. Nah, ini dari Ethel de Solapul.
mengungkapkan pada dasarnya opini publik memiliki sekurang-kurangnya tiga hal. Ini paling tidak ya. Yang pertama dinyatakan, diekspresikan di halayak umum. Yang kedua menyangkut kepentingan publik. Yang ketiga dimiliki oleh banyak orang. Nah, itu sekurang-kurangnya tiga ini ya opini publik. Nah, kemudian ada opini publik laten, ada opini publik aktual. Nah, sekarang laten dulu. Apa sebetulnya opini publik laten itu? Opini publik laten, public opinion adalah pendapat umum yang tersembunyi namun sangat potensial karena dalam masa tertentu dapat menjadi real dan aktual sehingga perlu diperhatikan. Nah, biasanya memang opini publik laten itu di negara-negara yang sentralistik, otoriter, ya. Ini gambar siapa ini? Gambar Kim Jong Un, Presiden Korea Utara. Jadi di Korea Utara itu ya demokratisasi nggak seperti di negara kita ya. Orang itu nggak bebas bersuara. Kenapa? Ya karena memang sentralistik. Nah, banyak misalnya rakyat yang memang tidak setuju atas kebijakan-kebijakan Kim Jong-un, kebijakan pemerintah, tapi mereka itu spiral of silence, diam, ya diam atau menyelesaikan karena ya takut. Takut. Nah, ini bisa menjadi opini publik laten sebetulnya. Suatu saat misalnya terjadi revolusi, kemudian terjadi pemberontakan dari rakyat atau gerakan-gerakan politik dari rakyat. Seperti di Indonesia itu zaman Orde Baru, Pak Harto itu kan keras juga, sentralistik juga, ya otoriter juga. Nah, banyak masyarakat yang memang tidak berani, tetapi karena ada krisis ekonomi tahun 97, kemudian terjadi apa ya semacam banyak hal ya, bahkan Pak Harto waktu itu menjadi common enemy, musuh bersama atau dianggap sebagai musuhnya rakyat sehingga terjadi gerakan-gerakan politik dan pada akhirnya opini publik yang sekian lama itu diam, sekian lama itu laten, maka kemudian tiba-tiba meledak. Begitu, tiba-tiba meledak. Akhirnya Pak Harto jatuh, kemudian ubah menjadi pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang reformasi. Tapi memang sayang pemerintahan demokratis reformasi hingga saat ini masih secara prosedural ya, tapi belum secara maksimal, perubahan-perubahan belum secara maksimal. Artinya persoalan-persoalan di zaman Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi itu persoalannya masih sama. Misalnya soal korupsi, ya, kemudian persoalan pendidikan, persoalan sosial, persoalan kriminal itu sebetulnya masih masih sama. Bahkan reformasi juga semakin gila karena memang demokrasi saja ya karena one man one vote itu menjadi transaksional. Menjadi transaksional bahkan banyak juga politik itu disisipi dengan kekerabatan politik. Nah, itu mungkin ada jilid reformasi jilid kedua atau jilid keberapa saya tidak tahu ya, tapi perlu ada revolusi mental. Bukankah Jokowi waktu tagline-nya itu revolusi mental? Iya, tetapi masih mental itu. Artinya belum sepenuhnya berhasil. Mungkin Jokowi punya kontribusi pembangunan infrastruktur jalan, jalan tol kalian kita bisa lihat secara fisik itu luar biasa menghubungkan antara pusat ke daerah. Tapi ya tentu saja untuk persoalan kesejahteraan itu belum merata, masih bertumpu pada orang-orang tertentu, khususnya para elit. Nah, kemudian opini publik aktual, kalau opini publik aktual ini adalah pendapat umum yang nyata, karena dinyatakan secara terbuka dan ditanggapi secara intensif oleh publik dan bahkan berpengaruh secara luas. Nah, ini opini publik aktual. Jadi ini di negara demokrasi ya. Orang itu bisa menyampaikan, mengekspresikan segala bentuk kegelisahan itu langsung di depan wakil rakyat di gedung DPR. Misalnya kemarin belakangan ini ada demonstrasi untuk membongkar perputaran uang 349 triliun di Kementerian Keuangan. Kemudian turunkan Sri Mulyani dari Menteri Keuangan. Nah,
ini menjadi isu-isu yang memang langsung bisa diekspresikan oleh masyarakat melalui demonstrasi. Nah, inilah opini publik aktual. Ketika ada isu, kemudian masyarakat langsung bisa bergerak dan masyarakat tidak takut, tidak takut, tidak takut takut ditunggu, tidak takut diintervensi, tidak takut diculik, tidak takut ditekan oleh pemerintah dan sebagainya. Karena memang negara kita sudah negara demokratis, semuanya punya hak untuk bersuara, termasuk suara kritis terhadap kebijakan pemerintah atau isu-isu kekinian begitu. Nah, itu ya. Selanjutnya tipologi opini publik. Nah, tipologi publik bukan tipologi opini, itu tipologi publik. Publik itu kita, tipologi termasuk masyarakat, termasuk kita. Nah, tipologi publik itu ada beberapa hal. Kalian nanti masuk kemana? Masuk di satu, dua, tiga, empat, atau yang mana? Yang pertama, all issues publik. Nah, cirinya ini bersikap aktif dalam berbagai isu. Semua isu diperhatikan. Isu soal ekonomi, soal politik, soal migas, soal sosial, budaya, dan sebagainya itu semua diperhatikan. Ini namanya all issues publik ya. Kalau baca media itu semua semua desk atau semua bidang itu kalian baca. Yang kedua, apatetik publik tidak memperhatikan atau tidak aktif terhadap semua isu, nggak peduli. Misalnya kalian kalau saya tanya isu kekinian apa? Wah, saya tidak tahu, Mas. Saya tidak baca media online. Nah, Anda masuk apatetik publik. Publik yang apatis terhadap isu-isu kekinian. Nah, itu jangan sampai kalian itu kalau ditanya apa isu kekinian, apa berita yang baru hot, atau apa berita yang baru dibincangkan di tengah masyarakat, ya, yang menyangkut isu publik tentunya. Yang ketiga, single isu publik. Cirinya aktif pada satu atau sejumlah isu terbatas. Ya. Satu atau dua ya, atau sejumlah isu. Misalnya kalau saya tanya, isu sekarang itu lagi sedang yang lagi hot itu apa sih? Oh, lagi hot itu sekarang isu soal Mahfud MD men-tweet ada peredaran uang di Kementerian Keuangan itu 349 triliun dan ini punya potensi uang yang tidak jelas misalnya. Nah, itu berarti kalian tahu isu-isu kekinian satu atau dua atau sejumlah isu itu bagusnya begitu. Jadi isu-isu publik yang memang kita harus tahu ya kita tahu. Jangan isu yang semestinya mahasiswa tahu tidak tahu begitu. Kemudian ada isu soal penolakan U20 Israel ya gitu. Kalian juga harus tahu itu. Ya, jangan-jangan tidak tahu misalnya. Ditolak beberapa orang-orang ya misalnya Ganjar Pranowo ikut nolak, PKS ikut nolak. Padahal kita itu hanya IO sebetulnya dipercaya oleh FIFA untuk menjalankan menjalankan permainan bola di sini. Bukan kita yang punya. Kenapa kita nolak Israel? Oh, alasannya kita anti penjajahan. Ini bukan persoalan penjajahan, ini adalah persoalan permainan bola. Jangan dikaitkan dengan hal-hal yang politis, penjajahan dan sebagainya. Itu ada waktunya, ada ruangnya nanti ya, begitu. Kalau sampai gagal, misalnya Israel nggak boleh di sini ya tentu FIFA akan menjatuhkan hukuman untuk Indonesia karena tidak bisa menjalankan amanahnya, begitu. Bahkan ada yang mengatakan di Malaysia itu di tweet atau di sosmed itu hari gini Indonesia masih primitif begitu. Karena main bola saja nggak boleh. Nah, itu ya single isu publik satu atau dua atau sejumlah isu terbatas lah. Nggak semua isu seperti all isu publik tadi. Yang keempat, hot isu publik baru aktif setelah semua media mengekspos hampir semua orang dan isu menjadi topik sosial yang diperbincangkan secara luas. Jadi kalian itu ikut-ikutan membincangkan isu-isu publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu ketika sudah panas. Kalau belum panas nggak mau tahu. Nah itu
Ada nggak tipe kalian tuh seperti itu? Ketika isunya sudah panas, ya sudah mendidih, baru ikut-ikutan tahu, ikut-ikutan membincangkan. Jangan sampai begitu ya. Masa baru panas kemudian baru ngomong. Paling tidak itu idealnya ya single isu publik lah. Ada sejumlah isu terbatas yang kalian harus tahu. Makanya ya tiap hari kita membaca media online, jangan scroll ada status dari teman tuh. Itu aja. Tetapi kalau sosmed juga ada hal-hal yang berbau informatif ya, sehingga itu juga menyangkut wawasan dan pengetahuan kalian. Nah, ini pembentukan opini publik. Pembentukannya dari mana? Yang pertama dimulai dari terbentuknya pengertian dan pengetahuan. Knowledge. Tahu dulu, ada isunya tahu dulu. Ya, kalau tidak tahu ada isu ya tentu kalian tidak melalui proses pembentukan opini publik. Tahu. Misalnya ada perputaran uang 349 triliun di Kementerian Keuangan. Tahu dulu isu itu. Ada sejumlah tokoh politik atau pejabat menolak kedatangan Israel, pemain U20 Israel ya. Ada penolakan itu tahu dulu. Baru kemudian setelah tahu terbentuknya sikap dan pendapat. Wah, saya setuju karena Israel itu penjajah Palestina sehingga nggak boleh kita larang, kita anti penjajah. Berarti Anda sudah bersikap, ya. Oh, saya tidak setuju. Permainan bola ini yang netral. Jangan kemudian dikaitkan dengan penjajah dan politik, gitu. Ya, Indonesia bukan bukan pemimpin FIFA bukan, tetapi Indonesia diamanahkan. Kita bukan siapa-siapa. U20 Indonesia juga bisa main karena di negara kita. Kalau negara orang lain kita nggak lolos juga kan, begitu. Pokoknya saya menentang itu. Ya semuanya harus adil karena semuanya berprestasi. Ya, gitulah. Yang penting adalah lolos seleksi, lolos ya, lolos. Kalau nggak lolos kan nggak main. Misalnya Malaysia kan nggak lolos, Vietnam kan nggak lolos, yang nggak ikut begitu. Ternyata Israel yang lolos, beberapa negara yang lain. Nah, yang kedua, jadi sudah menyampaikan sikap dan pendapat ya. Yang ketiga, proses terjadinya gerak pelaksanaan praktis menyebarkan keorientasi publik terhadap isu atau objek secara bersama-sama. Akhirnya kemudian isu itu menjadi solid ya, mungkin terjadi gerakan gerakan demonstrasi atau kemudian ada semacam petisi di sosial media, di internet dan sebagainya. Nah, itu kemudian sudah menjadi suatu aksi ya, suatu aksi menyangkut dari isu-isu publik yang diketahui, kemudian dikomentari, kemudian ada turun aksi gitu. Nah, ini teori-teori pembentukan opini publik, ada hypodermic needle theory, teori jarum suntik. Nah, teori ini intinya adalah media powerful, halayak powerless. Dari sumber opini publik itu kan salah satunya dari media ya, baik media sosial maupun media mainstream. Kalau hypodermic needle theory itu menyangkut media massa atau media mainstream. Jadi sifatnya one way system ya, dengan kuat melakukan terpaan isi media powerful, apa yang di broadcastkan oleh media itu akan punya dampak terhadap persepsi publik karena publik dianggap sebagai orang atau kelompok yang powerless sehingga menerima saja apa yang disampaikan oleh media, seperti orang disuntik itu ya, jarum hypermik itu kan jarum suntik itu, pasien disuntik ya diam saja pasrah apa yang disuntikan oleh sang dokter ya, begitu, sehingga kemudian menjadi opini publik ya. Selanjutnya teori spiral of silence ya dari Null Newman, ini juga menjadi bagian yang bisa mengidentifikasi opini publik. Intinya adalah spiral of silence itu jika opini mayoritas terbentuk, maka opini minoritas cenderung diam atau menyelesaikan. Misalnya yang terjadi di Korea Utara tadi ya, Kim Jong Un, kebijakan-kebijakan pemerintah itu ya semuanya memang
dianggap sebagai opini mayoritas ya karena sama sekali tidak ada yang menentang. Kalaupun menentang juga takut diisolasi atau bahkan takut diciduk atau takut dihukum oleh Kim Jong Un begitu. Nah, pemerintahan sentralistik biasanya begitu. Jadi memang tidak demokratis sehingga masyarakat juga cenderung diam dan menyelesaikan. Itulah teori spiral of silence, teori yang menyangkut opini publik itu. Nah, ini bandwagon effect teori. Nah, bandwagon effect teori itu contohnya misalnya seperti survei-survei elektabilitas ya. Survei elektabilitas atau perankingan media. Misalnya lembaga-lembaga survei itu meranking beberapa tokoh politik yang punya potensi elektabilitasnya tinggi. Misalnya ada Ganjar, Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Erick Thohir dan sebagainya dan sebagainya. Ini melalui perankingan dari lembaga survei kemudian di launching oleh lembaga survei dipublis oleh media sehingga kemudian punya efek bandwagon atau bandwagon efek yang kuat sehingga masyarakat yang lain itu akan tahu dan kemudian punya kecenderungan mendukung yang memang sudah di-ranking oleh lembaga survei atau dipublis oleh media massa gitu. Makanya bandwagon effect itu juga pengaruh terhadap partai politik ya. Misalnya hasil dari survei indikator politik oleh Burhanuddin Muhtadi, beberapa partai politik saat ini punya potensi suara yang bagus. Pertama itu PDI Perjuangan. Kenapa PDI Perjuangan? PDI Perjuangan itu menurut hasil surveinya indikator politik Indonesia itu punya suara 23%, kurang lebih 23%. Nah, kita identifikasi kenapa PDIP itu setinggi itu ya suaranya. Ya karena dia masih punya bandwagon effect ya. Karena yang di ranking itu adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu kan salah satu potensial capres ya, tapi belum jadi capres, tapi sangat potensial. Kemudian juga presidennya Jokowi ya dari PDI Perjuangan. Tokoh-tokoh PDIP banyak yang menjadi public figure, yang punya elektabilitas yang baik, punya popularitas yang baik. Kenapa Gerindra yang kedua 14%? Nah, karena di situ ada kandidat paling potensial namanya Prabowo. Jadi capres-capres yang berasal dari partai politik tertentu sehingga punya efek begitu, punya efek. Jadi partai politik itu punya punya kebagian berkah ya dari tokoh-tokoh kader-kadernya yang dipersepsikan publik punya potensial menjadi calon presiden 2024. Partai-partai yang memang tidak punya tokoh, misalnya PSI, tokohnya tidak kuat, Partai Garuda, P3 pun juga itu diprediksi dia tidak sampai 4%, 2, sekian persen. Jadi mereka ya turun. Demokrat masih mending punya tokoh namanya AHY, SBY juga masih hidup ya. Jadi masih punya power dikit-dikit lah begitu. PKB juga ada Muhaimin, karena juga punya basis NU dan sebagainya. Tapi partai-partai yang nggak punya tokoh, nggak punya nama besar, suaranya juga turun begitu. Bahkan dia punya potensi tidak lolos parliamentary threshold. Ambang batasnya kan 4% kan suara suara nasional. Kemudian survei opini publik, ya survei opini itu ya di negara-negara demokrasi, opini telah diukur perkembangannya melalui berbagai macam cara, misalnya polling, pengumpulan pendapat dan sebagainya, baik secara lisan maupun tulisan. Secara lisan dilakukan dengan mengundang lembaga-lembaga tertentu, lembaga survei banyak ya, lembaga survei banyak, ada Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Parameter Politik Indonesia, ada poll tracking, ya, political track. Jadi banyak sekali. Saiful menjadi consulting, Indobarometer dan sebagainya. Banyak sekali. Ya, banyak sekali lembaga survei. Yang ketiga, secara tertulis dilakukan dengan melalui surat atau mengisi angket yang diedarkan oleh lembaga yang ingin mengetahui pendapat publik tentang suatu kebijakan. Nah, tipologi survei opini publik di sini ada
survei non saintifik dan saintifik. Non saintifik itu SMS survei kalau dulu ya. Internet survei, survei di internet itu ya susah dipertanggungjawabkan ya karena semua orang itu bisa menjawab begitu. Tidak menggunakan metodologi. Misalnya kalian punya laptop 10 ya kalian bisa jawab itu karena IP-nya kan banyak. Ya. Kemudian kalian punya HP 10 ya kalian bisa jawab satu orang bisa 10 suara begitu. Jadi memang tidak menggunakan metodologi yang jelas ya gitu. Kalau survei saintifik itu ya secara kuantitatif itu sampelnya berapa, harus merata, ya. Pertanyaannya jangan jangan mengintervensi atau jangan menggiring, harus seobjektif mungkin. Nah, itu persyaratan-persyaratan itu ya penting karena untuk mencapai atau mendapatkan objektivitas suatu kebenaran dari persepsi publik begitu. Nah, ini gelombang survei Indonesia, perjalanan survei di Indonesia yang pertama gelombang sentralisasi itu dimulai dari 68 sampai 90-an awal. Karena ini masih dalam masa Orde Baru, jadi survei-survei itu belum berkembang. Kenapa survei belum berkembang? Karena pemerintahnya sentralistik, gitu kan. Makanya belum berkembang. Jadi mengekspresikan suatu opini itu masih tabu, belum bebas seperti sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, gelombang konsolidasi awal dimulai dari fase demokrasi yang lebih terbuka tahun 99 kan udah reformasi tuh hingga tahun 2004 itu sudah ada beberapa lembaga survei tapi belum banyak hanya beberapa lembaga survei untuk memprediksi pemilihan umum atau tokoh-tokoh tertentu terkait juga dengan kebijakan publik tapi belum banyak. Nah, yang gelombang ketiga ini namanya gelombang komodifikasi. Survei menjadi industri layanan bagi para kandidat. Hampir sekarang semua kandidat punya konsultan politik, lembaga survei. Jadi survei-survei itu sudah terkomodifikasi ya, menjadi komoditas nilai guna menjadi nilai tukar. Sudah sangat mahal begitu. Bahkan salah satu pembiayaan kampanye itu ya dialokasikan untuk lembaga survei karena memprediksi tingkat popularitas dan tingkat elektabilitas. Kita bisa mengetahui siapa yang menang itu dari lembaga survei. Tentu dinamis survei itu terkait dengan waktu juga. Biasanya memang secara bertahap lembaga survei melakukan survei tingkat elektabilitas supaya terlalu update ya, selalu update siapa sebetulnya tingkat elektabilitas yang paling tinggi, capres-capres yang diusung oleh partai politik itu. Tuh kira-kira. Nah, ini penjelasan yang tadi, kemudian survei dalam pemilu. Nah, ini survei dalam pemilu. Nah, standar ya. Ada standarnya, lembaga survei itu ada asosiasinya. Kalau di Amerika itu ada standar penulisan yang dikombinasikan oleh National Council on Public Polls, NCPP. Nah, kalau maupun standar minimum American Association for Public Opinion Research, APOR. Nah, jadi ada standarnya, ada organisasinya, lembaga survei di Indonesia tentu juga ada, sehingga merujuk ke sana. Makanya ketika ada perbedaan survei dan sebagainya, ya tentu merujuk pada asosiasi survei, seperti asosiasi keilmuan begitu. Nah, kemudian polling, apa itu polling? Terutama polling politik. Survei yang ilmiah dan representatif yang desain untuk mengukur pandangan suatu kelompok tertentu. Misalnya dalam pemilu, pemilih dalam pemilu. Ya, perilaku pemilih itu bisa diprediksi melalui polling politik. Nah, polling itu ya bisa dalam bentuk quick count. Quick count itu hitungan cepat ya, dikenal dengan tabulasi suara paralel, metode perhitungan suara yang baru dikenal Indonesia sejak 2004. Ya, sekarang sudah lumayan lah, sudah cukup lama ya, sudah 2004. Kalau dulu, kalau negara barat sudah lama sekali, kalau Indonesia quick count itu baru 2004. Metode quick count digunakan untuk mencatat hasil perhitungan suara di beberapa lembaga tempat pemungutan suara yang terpilih secara acak. Jadi kita bisa mengetahui siapa yang menang dalam pemilihan umum, ya pemilihan presiden misalnya nanti bulan Februari ya, itu kita jam 2 siang itu sudah bisa mengetahui siapa yang menang. Gitu. Dengan apa? Dengan quick count, dengan hitungan cepat, menggunakan metodologi yang objektif ya, yang jelas. Sampelnya juga
merata sehingga bisa disimpulkan. Dan kemudian penghitungan manual KPU dengan quick count biasanya selisihnya tidak jauh, selisihnya hanya koma saja atau 1 atau 2%. Artinya akurat sebetulnya quick count itu bisa memprediksi, dan quick count itu bisa mengawal demokratisasi supaya tidak terjadi semacam apa ya, kebohongan ya atau manipulasi suara dan sebagainya. Nah, begitu. Ini udah canggih nih metodologinya. Jadi mengetahui siapa yang menang tidak harus menunggu penghitungan manual KPU karena terlalu lama ya, gitu. Jadi bisa menggunakan quick count, gitu. Nah, metode ini dapat memprediksi perolehan suara pemilu secara cepat sehingga dapat memverifikasi hasil resmi KPU, bagian dari verifikasi juga, dan mampu mendeteksi dan melaporkan penyimpangan jika terjadi kecurangan dalam terjadi penghitungan suara. Itu quick count ya gunanya. Saya pikir kalian sudah sangat familiar ya dengan quick count. Setiap pemilihan umum itu di hari H itu pasti ada quick count. Siapa yang melakukan quick count? Ya lembaga-lembaga survei banyak sekali sebetulnya. Baik itu lembaga survei oleh partai politik maupun lembaga survei independen. Ada lagi namanya exit poll. Nah, exit poll itu digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pemilih yang baru saja memberikan suara atau baru saja keluar dari bilik pemungutan suara. Nah, ini kalau exit poll itu ya karena kalau ada beberapa capres, kemudian nanti ada putaran kedua, misalnya tidak mendapatkan apa yang sebagai ketentuan, sehingga kemudian bisa diwawancara, itu namanya exit poll. Misalnya jika partai Anda menang atau partai tertentu itu kalah menang, Anda pilih partai yang mana, begitu. Oh, saya akan pilih kandidat ini, saya ingin pilih partai ini, begitu. Kemudian akan dikompilasi itu, diakumulasi, nah baru kemudian bisa dihitung dengan metodologis sehingga bisa memprediksi siapa nanti putaran kedua yang menang. Misalnya, karena belum terjadi pemilihan ya, nanti yang tarung itu Anies dengan Prabowo misalnya. Karena Anies Prabowo ada calon lain. Ya, kalau calonnya rata-rata mungkin dua saja ya, mungkin paling banyak tiga pasangan capres sih kalau di Indonesia, karena terkait dengan sistem pemilu. Kalau sistem pemilu diubah itu bisa 10 itu capres. Kalau 10 nggak mungkin karena kan terkait dengan ketentuan dari persyaratan untuk mengusung capres cawapres partai politik, kan partai politik atau gabungan partai politik yang memang memiliki 25% suara nasional atau 20% kursi parlemen. Baru kemudian bisa mengusung capres dan cawapres begitu. Ya sehingga pasangan capres itu nggak banyak, paling banyak itu tiga pasangan capres. Ya biasanya cuma dua kan, gitu. Kemungkinan tahun 2024 itu dua pasangan capres kemungkinan. Mudah-mudahan sih lebih ya, bisa tiga capres, gitu. Nah kalau lebih itu bisa menggunakan exit poll dalam putaran kedua. Kalau cuma dua pasangan capres ya langsung menang begitu saja gitu kan, nggak ada putaran kedua. Gitu kayak pilkada DKI Jakarta kan ada banyak tuh calonnya. Nah, baru kemudian putaran kedua itu Anies, Sandiaga, dan Ahok Jarot. Kemudian yang menang adalah Anies karena memang sudah diprediksi di exit poll. Kalau dari dua putaran, kalian akan milih partai apa? Kalian akan milih kandidat yang mana? Oh, akhirnya pemilihnya AHY itu menumpahkan pada Anies. Nah, akhirnya Anies yang menang. Padahal pada putaran pertama Anies kalah ya. Nah, penyebab hasil polling beda. Yang pertama, waktu diselenggarakannya polling tersebut, waktunya harus update ya. Polling 1 tahun yang lalu nggak bisa digunakan sekarang. Karena kan yang kita polling itu adalah manusia yang dinamis dengan berbagai macam isu dan persepsi. Kemudian efek clustering harus juga merata, jangan hanya menumpuk pada klaster tertentu. Metodenya yang salah itu sangat fatal, berarti menanyakan hal yang diarahkan, ya berarti tidak independen. Susunan pertanyaan berbeda, nah ini kesalahan random sampling dan sebagainya. Ini penyebab hasil polling itu beda. Jadi jangan kaget, bisa dicek. Baik. Baik, saya pikir demikian untuk materi opini publik dan polling politik. Silakan jika ada pertanyaan ya bisa disampaikan, kita bisa diskusi interaktif selain.
Oke ya, saya matikan dulu rekamannya.